Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tarakan, Kalimantan Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik terdiri dari coach, coaching, dan pengamat. Saya Lisdawati Selaban dari SMP Negeri 2. Saya Prisma Salvia dari SDN 015. Saya Septin Andika Matsubara dari SMK Negeri 1. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Lisda. Selamat sore Bu Septin, apa kabar? Kabar baik. Bu Lisda bagaimana? Kabar baik juga. Bu, hari ini saya rencananya akan melakukan khusus coaching dengan Ibu Risma karena Bu Risma sepertinya ada permasalahan yang mau disampaikan. Oh, baik Bu. Nah ini, kalau Ibu jadi coaching, saya tidak percaya. Ketika Ibu jadi coach, berarti sudah menguasai rubrik penilaian untuk coaching. Nah, di mana pada saat kita melakukan coaching, ada prinsip-prinsip yang harus kita kuasai, contohnya kemitraan, proses kreatif, terus juga kita harus memiliki kompetensi. Tapi saya yakin dan percaya kalau Ibu sudah menguasai prinsip itu, apalagi nanti dalam coach itu ada alur cerita. Saya yakin dan percaya Ibu sudah bisa itu. Nah, kira-kira nih dari kompetensi yang beberapa saya sebutkan tadi Ibu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu menjadi coach bagi Ibu Risma sebagai coaching? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan saya juga akan hadir penuh, juga mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat agar coaching bisa dari permasalahannya. Oh, luar biasa Ibu Septin. Ya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau rubrik penilaian dalam coaching. Ya, baik Bu. Monggo dilanjut Ibu ya kegiatannya. Semoga nanti sukses dan berhasil Bu ya. Selamat sore Bu Septin. Selamat sore Bu Risma. Sore Bu Septin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kabar Bu Septin gimana? Saya juga baik. Jadi ada apa nih Bu? Ini Bu, maaf ya sebelumnya saya mau ganggu waktu Ibu. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya di kelas gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol misalnya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Iya. Kita mencoba membicarakan masalah yang Ibu Risma alami. Iya. Jadi ada permasalahan apa Ibu? Ini gini Bu, saya punya satu siswa di kelas. Siswa saya ini selalu tidak mau mengerjakan tugas, jadi terkadang saya di situ pusing menghadapinya. Bukan hanya sekali aja dia tidak mengerjakan kelas, tapi berkali-kali. Jadi seperti itu permasalahan saya. Kalau begitu, kira-kira tujuan apa yang Ibu Risma harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ini supaya saya bisa menghadapinya dengan baik lagi, supaya anak ini juga bisa belajar dengan semestinya seperti itu. Perubahan seperti apa yang Ibu Risma harapkan dari siswa Ibu tadi yang bermasalah? Ya, saya ingin siswa saya ini seperti anak-anak yang lainnya, belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, tanpa harus saya melakukan eksekusi lagi sama anak ini. Jadi saya ingin anak ini betul-betul memperhatikan pelajaran apa yang saya ajarkan ke mereka, terutama anak ini. Berkaitan dengan permasalahan yang Ibu hadapi, berkaitan siswa Ibu tadi ini, kira-kira kalau kita mau beri level, kira-kira ada di level berapa anak ini? Anak saya ini kalau saya kasih level dari 1 sampai 10, anak ini ada di level 6. Kedepannya Ibu mengharapkan kira-kira dia bisa sampai di level berapa? Saya berharap anak ini ada di level 8 sampai 9. Nah, menurut Ibu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk siswa ini agar ada perubahan terhadap dia? Mungkin yang pertama saya lakukan, saya memanggil anak ini sebenarnya permasalahan di
dalam kelas sampai dia malas untuk belajar, terutama di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya melihat, saya amati, setelah itu saya tidak lanjuti seperti itu. Selain itu mengamati, apakah kira-kira strategi lain yang bisa dilakukan? Nah, kemarin saya sempat memanggil anak ini. Saya tanyakan ada apa kok bisa sampai tidak mengerjakan tugas. Ternyata kelemahan anak ini, dia tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya itu panjang-panjang, jadi membuat si anak ini malas untuk membaca, Bu. Jadi setelah saya melakukan pengamatan berdua dengan anak ini, saya refleksi. Saya melakukan refleksi. Yang saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran saya, kemudian mengubah cara mengajar saya yang bervariasi, kemudian mungkin saya lebih banyak memberikan ice breaking dalam metode pembelajaran saya seperti itu. Nah, menurut Ibu, untuk mewujudkan rencana-rencana itu tadi, adakah pihak lain yang bisa membantu Ibu? Pihak saya mungkin koordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, apa sih yang kurang dari cara mengajar saya, mungkin saya dapat referensi dari mereka. Apalagi saya memiliki guru satu di sekolah saya, itu guru penggerak. Mungkin saya di situ akan banyak belajar, kemudian berkolaborasi bagaimana sih sebenarnya menerapkan pembelajaran yang baik supaya anak ini bisa belajar dengan baik, kemudian mengerjakan tugasnya seperti itu. Luar biasa sekali rencana-rencana Ibu Risma sejak utarakan dia. Jadi kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan itu tadi dari berbagai macam strategi, yang mana yang mau Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Ya, mungkin saya prioritaskan ke anak ini untuk anak-anak semuanya juga. Mungkin saya memilih metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan. Saya melakukan ice breaking, seperti contohnya saya melakukan pesan berantai. Nah, jadi semua saya libatkan ke semua siswa saya, terutama anak ini. Jadi dari pesan berantai itu, anak ini bisa membaca. Dari pesan berantai itu sudah ada usaha, kemudian mungkin dia akan lebih bersemangat lagi dalam belajar karena adanya ice breaking seperti itu kan, Bu. Jadi anak ini tanpa dia sadari dia sudah mau berusaha membaca dari teks pelajaran bahasa Indonesia ini. Jadi dengan metode saya menambahkan ice breaking di pembelajaran saya, mungkin anak ini antusias dalam belajar. Luar biasa ya, menurut saya. Berarti kita sudah menemukan ya, kita sudah menemukan solusi apa kira-kira nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Risma untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, apakah sudah menurut Ibu Risma, apakah rencana-rencana itu sudah merupakan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, alhamdulillah, Bu, saya sudah terbayangkan dari percakapan kita ini. Kayaknya saya sudah apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk anak ini, supaya anak ini betul-betul mendapatkan haknya untuk belajar. Karena kasihan juga anaknya kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kemudian yang lainnya mengerjakan tugas. Jadi anak ini bisa dengan saya melakukan perubahan atau refleksi dalam pembelajaran, anak ini bisa seperti anak yang lainnya. Oke, baiklah, luar biasa sekali ya, Bu Risma ya. Jadi komitmen dari Ibu Risma untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi sangat saya apresiasi, dan mungkin kita akan bisa ketemu lagi di lain waktu untuk mengevaluasi rencana-rencana yang sudah Ibu utarakan tadi, bagaimana kira-kira pelaksanaannya. Iya, siap, Bu. Ya, mungkin itu aja Bu Iya, Risma. Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Akhirnya dengan percakapan kali ini saya sudah mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan. Ya, sama-sama Bu Risma. Ya. Selamat sore. Sore. Selamat sore Bu Septin. Selamat sore Bu Rizka. Baik, tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Risma ya. Iya, betul. Lancar ya, Bu ya? Aja Bu Rizka. Oke, yang mau saya tanya Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi sebagai coach pada saat coaching? Saya sudah berusaha
sambil mendengarkan dan saya mencatat beberapa hal yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching, bahwa Ibu tadi sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan indikator yang sudah Ibu terapkan di awal pada saat sedang coaching, yaitu bahwa Ibu hadir penuh beserta mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu semua sebagai coaching bisa mencari solusi atas permasalahan yang dirasakan atau permasalahan terjadi pada diri Ibu Risma. Satu pertanyaan lagi Bu ya, untuk kedepannya nih, bila nanti Ibu menjadi coaching atau menjadi coach pada saat kasus coaching, kompetensi apa kira-kira yang butuh Ibu kembangkan lagi dalam diri Ibu? Yang perlu saya kembangkan itu pastinya ini, saya harus hadir penuh untuk mendengarkan pemahaman dari coach saya, dan tentunya saya harus bisa mengantar coach saya ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Semoga kedepannya nanti bila memang terjadi proses coaching, tentunya Ibu akan menggunakan itu semuanya. Atas waktunya, terima kasih juga sudah mendampingi saya pada proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Kita sudah dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain waktu ya. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Bu Risma. Selamat pagi Bu Isda. Selamat pagi Iya. Ibu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, luar biasa baik sekali. Bagaimana kabar Ibu Risma? Alhamdulillah saya baik. Ini saya dengar Ibu mau melakukan coach ya? Iya, benar. Dengan melakukan coach ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Bu Isda. Mungkin nanti dari percakapan ini mungkin akan bisa membantu Bu Isda dalam melakukan coach ya. Iya. Mungkin Ibu bisa mengutarakan bagaimana sih cara rubrik penilaian Ibu nanti saat melakukan coach. Ya. Jadi nantinya pada saat saya lakukan coaching Bu, tentunya saya harus melakukan proses sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan jalur peta. Yang berikutnya adalah saya harus membangun kemitraan tentunya dengan si coaching. Terus ada proses kreatif dan dilanjut dengan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi daripada si coaching. Oh iya, luar biasa ya. Berarti Ibu akan melakukan coach melalui prinsip coachingnya ya Bu ya. Jadi dari sini kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan seperti kompetensi di coaching itu seperti apa? Ya, pada dasarnya nanti saya yang paling intinya itu adalah menjadi presence atau saya harus hadir penuh dengan mendengarkan baik apa yang akan diutarakan oleh si coach itu pada saya, sehingga saya nanti bisa menggali pertanyaan-pertanyaan itu yang sesuai dengan alur saya. Oh, luar biasa ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ini seperti apa itu? Ya, saya pilih dua aja Bu. Jadi kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot itu. Oh, berarti yang Ibu pilih itu kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya, sangat membantu ya Bu. Jadi indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa sih? Tentunya tujuannya adalah bagaimana si coaching ini nantinya supaya dapat menyelesaikan permasalahannya dia sendiri dengan cara saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang membantu itu. Oh iya, berarti sangat membantu ya untuk si coach nanti. Jadi Iya, si benar. coach ini nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Baik. Oh iya, nanti semoga kegiatan coachingnya dengan si coach ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan melakukan fase setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ya Bu. Oke, sampai di sini mungkin sekian dari saya. Nanti kita ketemu ke depannya. Oke. Baik, Ibu Risma, terima kasih banyak atas Sama-sama waktunya ya, yang Bu. sudah diberikan kepada saya. Selamat
sore Ibu Septin. Apa Selamat kabar? sore, Bu Rizda. Kebetulan kabar baik, Bu Rizda. Baik. Sesuai dengan chatnya Ibu Septin kepada saya bahwa Ibu Septin itu mau berbincang-bincang. Apa nih yang mau didiskusikan Ibu Septin? Itulah Bu, saya ini lagi ada unek-unek yang mau saya sampaikan ke Ibu berkaitan dengan siswa saya. Ada beberapa orang yang sepertinya motivasi belajarnya sangat kurang. Jadi terlihat dari mereka itu terlambat masuk ke sekolah. Oh begitu ya. Baik Ibu Septin, kita akan berbincang mungkin dari 10 hingga 15 menit Ibu Septin ya. Baik, artinya bahwa anak ini kurang disiplin Ibu ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat si siswa ini ditemukan tidak disiplin? Kejadian ini berulang-ulang Bu. Jadi dari awal kami kan sudah berkomitmen bersama ya dalam keyakinan kelas bahwa mereka itu hadir tepat waktu. Tapi ternyata ada 3 sekawan ini Bu. Jadi siswa saya itu ada 3 orang yang selalu terlambat. Setiap terlambat, kalau saya tanyakan alasannya, entah mereka menjawabnya itu dari WC atau dari kantin gitu. Sekali 2 kali saya ingatkan Bu, kembali mengingatkan mereka berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi semakin kesini semakin sering mereka terlambat, dan bahkan durasi terlambatnya juga lebih banyak. Terlambatnya lebih biasanya mungkin awal-awal mereka terlambat 5 menit, sekarang sudah bisa 10 menit, 15 menit baru masuk ke kelas. Bu, gini, mau saya tanya, ketika kita berbincang-bincang saat ini tentang kondisi yang Ibu rasakan, apa harapan Ibu nanti yang Ibu harapkan nih terhadap si anak ini sehingga ada perubahan nanti Ibu? Pada saat kita berbicara ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharapnya mereka disiplin waktu Bu. Jadi mereka komitmen terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati dan tidak terlambat lagi masuk ke kelas supaya mereka tidak tertinggal pelajaran. Karena ketika terlambat masuk kelas kan otomatis ketika temannya sudah mulai belajar mereka akan tertinggal belajar pelajaran. Jadi ini begini, menurut penilaian Ibu ya, kondisi anak-anak sekarang itu dibandingkan dengan kondisi anak-anak yang sudah disiplin belajar, mereka itu sekarang yang Ibu sebutkan itu bermasalah itu posisi mereka ada di level berapa, dan keinginan Ibu nantinya setelah terjadi perubahan itu mereka ada di posisi level berapa? Sekarang itu sepertinya mereka berada di level 5 Ibu. Ya, saya sih pengennya mereka ada di level 8 atau 9. Nah, selama ini Ibu, ketika anak punya masalah seperti itu, apa langkah-langkah yang Ibu Septin sudah lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan, yaitu tadi Bu, selalu mengingatkan kembali komitmen bersama mengenai keyakinan kelas. Salah satunya itu tadi tepat waktu. Jadi selalu saya ingatkan setiap kali mereka terlambat, selalu saya ingatkan untuk mereka tetap berkembali berkomitmen kepada keyakinan kelas yang sudah kami susun bersama. Oh, berarti Ibu sudah melakukan atau membuat peserta siswa tentang keyakinan kelas. Itu memang sudah merupakan hal yang luar biasa di dalam pendidikan di Jawa ini ya. Namun begitu, kadang-kadang walaupun sudah menerapkan disiplin kelas, tentunya bukan menerapkan, maksudnya sudah membuat tentang disiplin keyakinan kelas, namun seperti itu yang seperti Ibu utarakan masih ada juga siswa yang kurang disiplin. Nah, yang mau saya tanya Ibu, kira-kira Ibu punya nggak strategi lain supaya anak ini nanti kalau berubah seperti level yang Ibu harapkan? Mungkin langkah pertama yang bisa saya lakukan itu saya berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya supaya juga beliau membantu saya untuk mengingatkan si anak ini tadi bahwa mereka harus tepat waktu masuk kelas. Terus yang kedua mungkin bisa juga saya mencoba menjalin komunikasi dengan pihak orang tua. Jadi kan saya perlu tahu nih apa yang menyebabkan si anak ini sering terlambat masuk ke kelas. Yaitu kadang ya ada kalanya mereka tuh ke kantin lama baru kembali, atau mereka kan kadang ke musola untuk istirahat malahan. Jadi itu tadi mungkin saya harus selain berkomunikasi dengan wali kelas
itu masih ada nggak strategi lain yang ibu temukan lagi yang mungkin ada di benak ibu? Oh kayaknya ada lagi langkah mungkin yang bisa ibu lakukan. Mungkin saya bisa memberikan mereka contoh-contoh konkret gitu kali Bu ya. Misalnya begini, apa sih efek dari kalau kita disiplin waktu, apa efeknya kalau kita tidak disiplin waktu, supaya ada pembanding bagi mereka bahwa nantinya mereka akan menyadari bahwa oh ternyata yang kita lakukan ini tidak baik dan kita harus menjadi lebih baik dengan itu tadi disiplin waktu, tepat waktu masuk ke kelas, tidak lambat-lambat lagi. Oh, sungguh luar biasa ternyata ibu menemukan sendiri strategi yang akan ibu tempuh. Oke, baik ibu. Pertanyaan saya satu lagi Bu ya. Kira-kira kapan nih ibu laksanakan ini? Mungkin bisa besok saya mulai Bu, karena kebetulan besok ada jam pelajaran saya dan kebetulan di kelas anak ini tadi, jadi mungkin besok bisa mulai saya terapkan dan saya harap sih mereka bisa menjadi lebih baik dalam hal disiplin tentunya. Sungguh luar biasa yang Sofie. Harapan saya semoga Sofie bisa melakukan dengan baik dan anak-anak itu bisa ke level yang ibu harapkan. Baik ibu Sofie, barangkali di pertemuan berikutnya saya juga nanti akan bertemu dengan Ibu Sofie tentunya untuk mendiskusikan ini apakah sudah ada peningkatan di level yang ibu harapkan terhadap anak-anak yang kurang disiplin di kelas ibu. Terima kasih Ibu Sofie. Ya, terima kasih Bu Rizda atas waktunya. Saya lega ternyata dengan masalah yang saya hadapi ini saya bisa menemukan solusi untuk anak-anak saya yang istimewa ini. Baik Ibu Sofie, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore, selamat sore. Baik, selamat sore Ibu Rizda. Selamat sore Ibu Risma, apa kabar? Ya baik, kita bertemu lagi ya untuk pasca invasi ini. Bagaimana sudah melakukan kegiatan coaching ini, bagaimana perasaannya? Ya, saya lega Ibu Risma bagaimana si coach bercerita tentang pemahamannya karena alur yang kami bicarakan sesuai dengan alur coachingnya itu alur beta. Jadi saya lega karena si coach menemukan permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya gali dengan pertanyaan-pertanyaan lebih itu semua. Oh iya, berarti Ibu sudah melakukan prinsip coaching juga ya Bu. Jadi saya juga tadi melihat saat observasi Ibu sudah melakukan pada saat coaching itu sudah menjadikan indikator sudah diinginkan sudah tercapai. Kemudian Ibu juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, itu sudah Ibu semua lakukannya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu lakukan setelah coaching ini kira-kira apa? Ya, saya tentunya mau mengembangkan diri saya juga sesuai dengan prinsip coaching bahwa saya akan lebih kreatif lagi membuat menggali pertanyaan sehingga si coaching juga dengan gamblang bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi dan tentunya si coaching bisa menggali jawaban sendiri melalui pertanyaan yang kita buat. Itu sih harapan saya bisa. Benar, luar biasa ya Bu, karena pada dasarnya tujuan coaching kita ini bukan kita hanya membantu menemukan solusi aja, tapi si coach ini bisa menggali atau menemukan sendiri solusinya seperti itu ya. Semoga Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa berbagi praktik baik lagi dengan rekan sejawatnya ya Bu. Seperti itu mungkin pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang Ibu harapkan semua dilancarkan ya Bu. Baik Ibu Risma, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih juga Bu. Selamat sore Ibu Risma. Oke, baik, selamat pagi Bu Risma. Pagi Bu Septi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau gitu. Tadi kalau tidak salah kan Bu Risma menyampaikan bahwa Bu Risma nanti akan melakukan coaching ya. Iya, benar Nah, sekali. sebelum Bu Risma melakukan coaching kita akan berbicara beberapa hal. Jadi nanti akan ada rubrik penilaian Iya. ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan terlebih dahulu kira-kira apa-apa saja yang akan
dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti coaching ini apa aja nanti Bu Risma? Mungkin kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini yang pertama kehadiran penuh, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk si coach ini. Oke, baik, sangat luar biasa ya. Kemudian kira-kira dari beberapa kompetensi tersebut tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin lebih dikembangkan? Mungkin saya memilih dua di antara yang tadi saya sebutkan, yaitu sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat bagi si coach itu. Oke. Untuk indikator pencapaian dan tujuan pengembangannya nanti apa ya Bu Risma? Kira-kira? Saya di sini ingin berharap tujuan pengembangan yang saya inginkan itu si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dengan pertanyaan saya ajukan itu dia bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Baiklah, sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya setelah proses coachingnya berlangsung. Oke, mungkin itu aja dulu Bu Risma. Terima kasih. Terima kasih juga Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore Bu Risma. Sore Bu Risda. Apa kabar Ibu Risma? Alhamdulillah baik. Kabarnya Ibu bagaimana? Baik juga Ibu. Saya meminta waktu sedang boleh Bu ya? Boleh, sangat boleh Bu. Ya ada apa Bu? Nah, begini Bu Risma. Saya ini kan di SMP itu sebagai ketua DIRA. Nah, anak-anak saya ini ada beberapa yang kurang disiplin. Dalam arti kata mereka kurang peduli. Kurang pedulinya gini. Jadi akhir-akhir ini saya sangat ada rasa kecewanya sama siswa. Walaupun saya tidak tahu sebenarnya yang sesungguhnya siswa pelakunya siapa. Namun saya sebutlah anak-anak karena tentunya itu anak-anak yang melakukan itu adalah yang sering ada di ruangan itu. Jadi ini saya kan bertanam bunga Bu. Iya. Bunga saya ini kebetulan ada bunganya cantik, ada bunga mawar dan bunga lain-lain yang cantik-cantik. Tapi anak-anak ini kok suka usul tangannya Bu Risma memetik bunga itu. Jadi saya agak kecewa gitu Bu. Ya, jadi tadi saya sudah mendengar permasalahan itu, berarti kata kuncinya di sini adalah siswa ibu yang kurang disiplin ya. Kurang peduli. Baik, kira-kira dari permasalahan ibu ini dan percakapan kita nanti ke depannya kurang lebih 15 menit, apa yang ibu harapkan dari percakapan ini? Ya saya harapkan sih bahwa anak-anak itu bisa peduli. Bila memang itu adalah hal yang dipelihara, sebaiknya anak-anak juga ikut menjaga gitu Bu. Oke, seperti itu. Berarti permasalahannya seperti itu ya. Jadi kira-kira nih Bu, permasalahan ibu ini kalau kita kasih skala atau rating kira-kira dari 1 sampai 10 skalanya itu berapa? Nah, kalau saya lihat sih kalau yang pelaku sampai tega memetik bunga-bunga begitu dan kadang buah yang sudah mau hampir jadi dipetik juga, berarti itu masih saya kira itu di skala 5 ini. Oh, di skala 5. Berarti kedepannya yang ingin ibu harapkan itu kedepannya ibu mengharapkan anak ini dari skala 1 sampai 10 berapa yang ibu inginkan? Paling tidak sih harapan saya skala 8 Bu. Selain daripada ikut merawat, tentunya tidak merusak gitu. Atau kalau tidak bisa ikut merawat, paling tidak jangan merusak gitu. Berarti harapannya ibu seperti itu ya. Jadi kira-kira nih langkah-langkah apa yang ibu akan lakukan dalam membantu perubahan si anak ini? Nah itu dia, saya sih selama ini sebenarnya ada perubahan, ada langkah-langkah yang sudah kami lakukan pada saat upacara pembina memberikan saran atau di dalam menyampaikan pesan dan kesan pada saat pembina upacara disampaikan tentang merawat, membuang sampah. Namun saya pikir kayaknya itu masih kurang Ibu. Maka saya nanti inginnya melibatkan wali kelas juga dengan mengingatkan anak-anak, atau saya akan membagi blok area per kelas bahwa itu adalah areanya, jadi sama-sama saling menjaga. Gitu Ibu. Jadi langkah-langkah tadi itu luar biasa ya, yang mau ibu lakukan. Kira-kira ada nggak strategi lain yang bisa ibu lakukan selain langkah-langkah tadi yang ibu sebut?
selain daripada nanti membagi kelas, setiap kelas punya area di lapangan memelihara dan menjaga, tentunya saya akan membuat nanti tim di sana itu akan membuat tim kancing pecinta lingkungan. Nanti pecinta lingkungan ini otomatis ikut berperan dalam menjaga, barangkali bila mana nanti ada anak-anak masih yang mau mencoba merusak, tim kancing ikut membantu. Jadi ada tim khusus untuk melihat, karena tidak setiap waktu kan ada waktu guru untuk melihat itu, maka bantuan siswa juga lah, tapi memang sudah dibentuk itu rencananya. Luar biasa ya, berarti Ibu sudah punya langkah-langkah, kemudian strategi yang tadi Ibu sebutkan. Nah, dalam langkah-langkah dan strategi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan perubahan? Ya, di tim Adiwiyata sebenarnya ada panitia inti ya, dan ada setiap koordinator. Tentunya nanti koordinator akan sangat dimaksimalkan di kegiatannya. Ibu memilih anggotanya, siswa, setiap koordinator memilih beberapa siswa sebagai anggotanya. Nah, inilah yang akan dimaksimalkan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Adiwiyata, termasuk tadi untuk menjaga tanaman dan kebersihan. Berarti prioritas yang akan dilakukan sekarang apa? Nah, prioritas yang utama itu yaitu melibatkan wali kelas dulu. Setelah nanti sudah terlibat wali kelas, baru nanti dilanjut dengan membentuk tim itu. Berarti luar biasa ya, dari tadi Ibu sudah menyebutkan permasalahan itu apa, kemudian Ibu juga bisa menyebutkan langkah-langkahnya seperti apa, strateginya, kemudian Ibu juga sudah bisa memprioritaskan apa yang harus Ibu lakukannya. Nah, di sini kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan dalam perubahan? Ya, komitmen yang saya lakukan dalam perubahan ini tentunya nanti adalah komitmen berkolaborasi tentunya. Berkolaborasi baik itu dengan seluruh siswa, juga dengan pegawai eksekutif negeri 2 di sekolah saya tentunya. Ya, luar biasa ya komitmennya. Semoga apa yang Ibu harapkan dalam perubahan untuk anak ini yang tadinya kurang disiplin bisa betul-betul anaknya bisa berubah ya Bu, untuk kedepannya. Semoga apa yang Ibu harapkan itu berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan percakapan kurang lebih 15 menit ini? Nah, itu Ibu, saya sangat lega sekarang. Saya tadi agak bingung memikirkan solusinya yang tepat, tapi setelah Ibu bertanya sesuai dengan permasalahan saya, dalam pikiran saya ternyata tiba-tiba ada solusi yang muncul di benak saya. Semoga aja berhasil. Ya, amin. Semoga berhasil ya Bu. Saya berharap dan mendoakan Ibu juga semoga apa yang diinginkan itu semuanya berhasil. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ya Bu sukses selalu. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore Bu Isma. Selamat sore Ibu Septi. Ya, gimana? Hari ini tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sudah lega, sudah senang berbagi pertanyaan atau sama coach tadi. Oke. Nah, berkaitan dengan indikator pengembangan yang kita bicarakan di awal tadi yang Ibu inginkan, apa-apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan saat coaching? Ya, tadi kan saya memilih yang ingin saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Alhamdulillah saya sudah melakukan semuanya itu melalui alur filter. Jadi saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermanfaat bagi Ibu Disda dan seperti itu. Memang tadi saya perhatikan, jadi berdasarkan hasil observasi saya, memang saya lihat tadi Ibu Risma sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali potensi-potensi dari si coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Risma sampaikan, dan memang semuanya saya lihat sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan rasa, dan luar biasa tadi saya perhatikan nih proses coachingnya saat berlangsung tadi. Untuk kedepannya kompetensi mana yang akan Ibu lebih kembangkan lagi setelah proses coaching ini?
Iya, mungkin saya akan lebih mengembangkan lebih yang tadi saya bilang, saya lebih mau menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan berbagai pertanyaan, karena tadi saya lihat Ibu Lisda sangat pusing melihat permasalahannya, dan alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan saya itu Ibu Lisda bisa menggali dan menemukan sendiri solusinya. Jadi kedepannya saya ingin membantu bukan hanya Bu Lisda tapi teman-teman yang lain dalam menyelesaikan masalahnya, bukan hanya memberikan solusi tapi dia teman saya ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Risma, sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan yang Ibu lakukan dan bagaimana Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching lagi untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari percakapan kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.